Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana tugas yang telah saya kerjakan dari bab 11 ini, tentang sorting. Jadi, langsung saja kita ke soalnya. Buatlah algoritma dan program dalam bahasa C menggunakan algoritma pengurutan yang telah dibahas menjadi prosedur atau fungsi. Jadi pengurutan di sini ada ascending dan descending. Ascending itu nilai menaik, kemudian descending itu nilai menurun. Langsung saja kita ke programnya. Di sini ada 4 cara untuk melakukan pengurutan. Yang pertama itu ada sorting insertion sort, kemudian selection sort, kemudian bubble sort, dan quick sort. Keempatnya ini memiliki perbedaannya masing-masing. Tetapi untuk kegunaannya sama saja. Yang pertama kita bahas dari sorting insertion sort dulu. Seperti biasa kita tuliskan di sini keterangan filenya. Di sini ada nama file pembuat, nama file, kemudian nama pembuat, kemudian di sini adalah program sorting insertion sort. Kemudian di sini kita menggunakan file header include stdio.h. Kemudian di sini ada integer main. Di sini kita masukkan integer pilih untuk kamusnya. Kemudian di sini kita printf seperti ini ya. Ini untuk menampilkan di atasnya. Jadi di sini ada program sorting insertion sort. Di sini ada nama saya. Kemudian di sini ada pilih menu. Kita di sini menggunakan pilihan menu. Kita menggunakan kondisi di sini ya. Jadi jika kita pilih menu 1, jadi dia mengurutkan secara ascending atau nilai terbesar ke yang kecil. Kemudian untuk yang kedua ini, oh maaf, ini terbalik ya. Ascending itu dari kecil ke besar. Kemudian untuk descending itu dari nilai yang terbesar ke yang kecil. Mohon maaf. Ya, kemudian kita bisa memilihnya dengan scanf di sini percentage kita masukkan ke variabel pilih di sini. Untuk pilih yang satu itu, jika kondisi kita memilih 1, maka dia akan menjalankan program yang ini. Ini adalah ascending ya. Di ascending ini, di program ascending ini, di sini ada integer dengan 100 ya ininya. Kemudian ada integer i, data sisip, c, dan n. Kemudian di sini kita printf, program mengurutkan nilai secara ascending. Kemudian di sini printf, masukkan banyaknya nilai yang akan diurutkan. Jadi mau ada berapa nilai yang akan diurutkan pada ascending ini. Kemudian scanf %d, kita masukkan ke variabel n. Kemudian printf enter. Kemudian printf, masukkan nilai yang ingin diurutkan. Kemudian for i batas awalnya itu adalah 0, kemudian itu batas akhirnya n. N itu yang kita masukkan tadi di sini, di scanf ini. Kemudian i++, kemudian printf, masukkan nilai, kita %d, kita masukkan ke array, tab integer i. Ini dilakukan secara berulang sebanyak n kali. Kemudian di sini ada for. Di sini i sama dengan 1 batas awalnya, kemudian i itu kurang dari n batas akhirnya. Kemudian i++. Data sisip itu sama dengan tab integer array i. Kemudian j sama dengan i dikurangi 1. Kemudian di sini ada while. Data sisip kurang dari tab integer j dan j lebih besar sama dengan 0, maka tab integer j plus 1 itu sama dengan tab integer j. Kemudian j sama dengan j min 1. Kemudian di sini ada tab integer j plus 1 sama dengan data sisip. Kemudian di sini ada for lagi. For i batas awalnya 0, i kurang dari n, i++. Printf %d tab integer i. Kemudian return 0. Untuk yang pilih 2 ini descending. Sebenarnya tidak untuk algoritmanya tidak jauh berbeda dengan yang ascending tadi.
Di sini yang membedakannya hanya pada simbolnya saja. Untuk yang tadi kan kurang dari, kemudian di sini lebih dari. Seperti itu saja. Kemudian jika else, jika dipilih tadi kita tidak memisah satu atau dua, maka yang keluar adalah maaf, menu tidak tersedia. Kemudian kita return 0. Langsung saja kita coba jalankan programnya. Nah, di sini keluar seperti tadi ya. Di sini kita coba mengurutkan secara ascending. 1. Program mengurutkan nilai secara ascending. Misalkan di sini kita ingin memasukkan 5 angka. Maka angka yang pertama disuruh masukkan 1, misalkan 5, 7, 3, dan 4. Kemudian di sini dia mengurutkan secara ascending dari 1, 3, 4, 5, 7. Oke. Kemudian kita coba untuk yang descending-nya. Misalkan 5, 2, 7, 9, 3, dan 5 misalkan. Nah, di sini dia mengurutkan nilai dari terbesar ke terkecil. Oke. Kemudian kita lanjut ke sorting selection sort. Di sini seperti biasa untuk keterangan filenya, nama file, nama pembuat, kemudian program sorting selection sort. Kemudian di sini kita menggunakan file header include stdio.h. Kemudian di sini ada integer main, integer pilih seperti yang tadi ya, sama saja. Kemudian bedanya di sini dari algoritmanya. Di sini ada integer tab in 100, integer i, j, temp, min index, n. Kemudian ini sama seperti tadi, kemudian ini banyaknya di scan juga. Kemudian ini memasukkan nilainya sebanyak n kali. Kemudian di sini menggunakan perulangan for i kurang dari i sama dengan 0 batas awalnya, dan i kurang dari n min 1 untuk batas akhirnya. Kemudian i plus plus, di sini min indeksnya sama dengan i. Kemudian for di sini j sama dengan i ditambah 1, j kurang dari n, j plus plus. If tab in index lebih besar tab integer j, maka min index itu sama dengan j. Kemudian temp sama dengan tab integer i, tab integer i sama dengan tab integer min index. Kemudian tab integer min index sama dengan temp. Kemudian di sini ada pengulangan for lagi, for i sama dengan 0 untuk batas awal. Kemudian i kurang dari n untuk batas akhirnya tadi yang kita masukkan di atas. Kemudian i plus plus. Kemudian di sini ada printf %d tab integer i. Kemudian di sini printf enter return 0. Kemudian untuk yang pilih kedua yang di scanning-nya sama saja seperti yang scanning di atas tadi, namun perbedaannya di sini pada simbolnya saja. Simbolnya yang di atas asalnya lebih dari, di sini jadi kurang dari, seperti itu. Untuk isinya sama seperti tadi. Kemudian jika pilihnya tidak 1 atau 0, maka dia akan keluar maaf menu tidak tersedia, kemudian return 0. Langsung saja kita coba programnya. Kita coba program sorting selection sort. Kita coba secara scanning. Oke, misalkan 5, 3, 5, 7, 2, 4. Nah, dia akan mengurutkan dari nilai terkecil ke nilai yang terbesar secara scanning. Oh, ini maaf kita salah menuliskan. Ini seperti yang tadi ya, salah menuliskan. Jadi ascending itu mengurutkan dari nilai terkecil ke nilai yang besar, kemudian nilai kalau mengurutkan secara descending itu dari terbesar ke nilai terkecil. Langsung kita ke cara ketiga, yaitu sorting secara bubble sort. Oke, seperti biasa kita tuliskan di sini keterangan filenya, nama file, nama pembuat, kemudian program sorting bubble sort. Kemudian di sini kita menggunakan file header include stdio.h. Kemudian di sini ada integer main, seperti sama yang sebelum-sebelumnya. Kita masukkan integer pilih di sini untuk memilih descending atau ascending. Maaf, kita salah lagi di sini. Kita rubah. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk di sini if-nya, if pilih 1, ini untuk ascending, integer tab
int 100, kemudian di sini ada integer i, temp tukar n, kemudian di sini sama ada program mengurutkan nilai secara ascending. Kemudian di sini masukkan banyaknya nilai yang akan diurutkan, kita masukkan ke variabel n. Kemudian di sini printf masukkan nilai yang Anda ingin diurutkan. Jadi di sini kita memasukkan banyaknya nilai, kan tadi banyaknya nilai, kemudian kita masukkan nilainya sebanyak n kali. Kemudian di sini kita menggunakan do while untuk bubble sort di sini. Do tukar sama dengan 0, kemudian kita menggunakan perulangan for, i batas awalnya 0, i batas akhirnya kurang dari n-1, i plus plus. Kemudian if tab integer i lebih besar dari tab integer i plus 1, maka temp sama dengan tab integer i. Tab integer i sama dengan tab integer i ditambah 1, tab integer i tambah 1 sama dengan temp, tukar sama dengan 1. Kemudian di sini while, tukar sama dengan 1, for, i batas awalnya 0, i kurang dari n batas akhirnya, kemudian i plus plus printf %d tab integer i, kemudian print enter enter. Kemudian untuk yang secara di scanning sama saja seperti yang scanning di atas, hanya perbedaannya di sini dari simbol-simbolnya saja. Untuk yang di atas tadi lebih besar dari, untuk yang ini lebih kecil dari. Seperti itu saja. Kemudian jika else tidak dipilih 1 atau 2, maka yang keluar adalah maaf menu tidak tersedia, return 0. Kita coba saja jalankan programnya. Di sini ada program sorting bubble sort. Kita bisa pilih menu, misalkan kita mau descending ya. Descending sebanyak 5 no, 5. Kemudian kita masukkan nilainya misalkan 2, 6, 7, 4, dan 9. Maka di sini dia akan outputnya mengeluarkan nilai 5 yang tadi kita masukkan ini secara descending atau secara menurun dari besar ke kecil. Kemudian untuk yang maaf menu tidak tersedia, kita coba misalkan masukkan 4. Nah, dia akan keluar di sini maaf menu tidak tersedia karena di sini ada menunya itu hanya ada 1 dan 2. Langsung saja kita lanjut ke cara keempat, yaitu secara quick sort. Di sini seperti biasa kita tuliskan keterangan filenya, nama file, nama pembuat, program sorting quick sort. Di sini ya scanning, kita pisah ya scanning dan descending. Kemudian di sini ada yang kita menggunakan file header include stdio.h. Kemudian di sini ada integer tab in dengan array-nya 5. Kemudian di sini kita menggunakan void. Void di sini tidak menggunakan return. Kalau void itu tidak menggunakan return. Kemudian pivot pinggir di sini integer l, integer r, integer i, j, temp, i itu sama dengan l, j itu sama dengan r. Kemudian kita di sini menggunakan do while. Do while tab integer i kurang dari tab integer r dan i kurang sama dengan j, i sama dengan i ditambah 1. Kemudian while tab integer j lebih besar dari tab integer l dan i kurang sama dengan j, j sama dengan j min 1. Kemudian if i kurang dari j, temp sama dengan tab integer i, tab integer i sama dengan tab integer j, tab integer j sama dengan temp, i sama dengan i plus 1, j sama dengan j min 1. Kemudian di sini ada while i kurang dari j. If l kurang dari j, pivot pinggirnya lj. If i kurang dari r, maka pivot pinggirnya ir. Ini untuk pivot pinggir. Kemudian di sini ada pivot tengah. Untuk pivot tengah sama seperti yang di atas, hanya berbeda sedikit saja. Kemudian di sini ada integer i, j, temp pivot. I-nya sama dengan l, j-nya sama dengan r. Pivot tab integer l plus r dibagi 2. Do while tab integer i kurang dari pivot dan i kurang dari sama dengan j, maka i sama dengan i plus 1. Kemudian while di sini tab integer j lebih besar dari pivot dan i kurang sama dengan j, maka j sama dengan j min 1. Kemudian di sini ada if i kurang dari j, kemudian temp sama dengan tab integer i sama dengan tab integer j, tab integer j sama dengan temp, i sama dengan i plus 1, j sama dengan j min 1. Kemudian di sini ada while
I kurang dari J, if L kurang dari J dan J kurang dari R dan I tidak sama dengan J, maka pivot tengah LJ. Kemudian if I kurang dari R dan I lebih besar dari 1, maka pivot tengahnya IR. Kemudian di sini ada void tampil array. Integer N, integer R. Di sini ada integer I, kemudian kita menggunakan perulangan for, untuk batas awal I-nya itu 0, kemudian batas akhirnya itu kurang dari N. I plus printf %d kita masukkan ke array I. Langsung saja kita ke integer main-nya. Di sini ada integer I, N, printf. Di sini kita tuliskan program mengurutkan secara nilai secara ascending atau dari kecil ke besar. Kemudian printf masukkan banyaknya nilai yang akan diurutkan. Kita masukkan ke variabel n. Di sini banyaknya nilai yang akan diurutkan. Kemudian di sini kita menggunakan perulangan for I batas awalnya 0 dan batas akhirnya n tadi yang telah kita masukkan I plus plus. Kemudian printf masukkan nilai scanf %d masukkan ke array I. Kita lakukan sebanyak n kali sesuai dengan yang kita masukkan sebelumnya. Kemudian di sini ada pivot pinggir 0, n-1, kemudian tampil array, n-type integer, printf, enter, return 0. Langsung saja kita coba programnya. Misalkan di sini kita ingin mengurutkan sebanyak 6 nilai. Masukkan nilai pertama 1, 6, 3, 5, 2, 0 misalkan. Nah, dia akan mengurutkan secara ascending dari yang kita masukkan sebelumnya. Di sini ada 6 nilai. 0, 1, 2, 3, 5, 6. Ini untuk ascending. Kemudian untuk yang descending di sini sama saja seperti ascending, hanya saja perbedaannya itu terdapat pada simbol-simbolnya saja. Untuk yang tadi menjadi kebalikan di sini gitu misalkan. Asalnya lebih dari, di sini jadi kurang dari, seperti itu. Untuk pivot pinggir, pivot tengah, dan tampil arahnya mirip-mirip, hanya beda di situ saja. Kemudian kita coba saja programnya. Kita misalkan masukkan 4. Kemudian masukkan nilainya, misalkan kita puluhan ya. Kita coba 10, 60, 55, dan 12. Nah, di sini kita bisa lihat dia mengurutkan nilai yang telah dimasukkan, ada 4 nilai di sini tadi. Dia mengurutkan dari nilai yang terbesar ke nilai yang terkecil. Mungkin cukup sekian soal yang bisa saya bahas dari materi sorting ini. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.